Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Dr. Evan selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami dari kelompok ini dan teman-teman semuanya yang juga telah mendengarkan presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan materi hari ini mengenai materialitas, risiko, dan strategi audit dengan yang beranggotkan yaitu dengan saya sendiri yaitu Maisakina Putri Sukardi dengan NIM 21031211 dan rekan saya yaitu Isi Nuryani Haq dengan NIM 2103121071. Untuk selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu ada pengertian materialitas. Materialitas mendasari penerapan standar-standar audit yang berlaku umum, terutama standar pekerjaan lapangan dan pelaporan. Oleh karena itu, materialitas memiliki dampak yang mendalam pada audit laporan keuangan. Dalam SAS 47, Audit Risk and Materiality in Conduction and Audit atau AU 302.08 menyatakan agar auditor mempertimbangkan materialitas dalam yang pertama, merencanakan audit, dan yang kedua, mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu dalam SA 320, revisi pada tahun 2021, konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta ketika mengevaluasi dampak kesalahan penelitian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penelitian yang tidak dikoreksi ada terhadap laporan keuangan yang ketiga merumuskan opini dalam laporan auditor. Selanjutnya ada konsep materialitas. Besarnya suatu pengabdian atau salah satu informasi akuntansi yang di luar keadaan di sekitarnya memungkinkan bahwa pertimbangan seseorang yang bergantung pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah satu tersebut. Dalam SA 320 revisi pada tahun 2021, ketika mempertimbangkan apakah kesalahan penyajian dalam pengungkapan kualitatif bersifat material, auditor dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan seperti kondisi entitas pada periode tersebut. Lalu konsep materialitas ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas. Auditor membuat pertimbangan pendahuluan mengenai tingkat materialitas dalam merencanakan audit. Penilaian ini seringkali disebut materialitas perencanaan atau planning materiality. Mungkin berbeda dari tingkat materialitas yang digunakan pada penyelesaian audit dalam mengevaluasi temuan audit karena yang pertama itu situasi yang ada di sekitarnya mungkin akan berubah. Dan yang kedua, informasi tambahan mengenai klien akan diperoleh selama pelaksanaan audit. Lalu yang keduanya ada materialitas pada tingkat laporan keuangan. Materialitas laporan keuangan atau financial statement materiality adalah salah satu agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah laporan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam konteks ini, salah saji mungkin diakibatkan karena penerapan yang salah dari GAAP berangkat dari fakta atau penghilangan informasi yang diperlukan. Lalu yang ketiga itu ada materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas saldo akun atau account balance materiality adalah salah satu minimum yang dapat muncul dalam suatu saldo akun jika dianggap mengandung salah satu materialitas. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dikacaukan dengan istilah saldo akun material. Lalu yang keempat ada mengalokasikan materialitas laporan keuangan pada akun-akun. Ketika pertimbangan pendahuluan auditor mengenai materialitas laporan keuangan diakuntifikasi, suatu estimasi pendahuluan mengenai materialitas setiap akun dapat diperoleh dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan pada akun-akun individual. Dan yang terakhir, hubungan antara materialitas dan bukti audit. Seperti telah dicatat dalam bab 6 kemarin, materialitas adalah suatu dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor mengenai kecukupan atau kuantitas yang diperlukan bahan bukti. Dalam membuat generalisasi mengenai hubungan tersebut, perbedaan antara istilah materialitas dan saldo akun material yang telah disinggung sebelumnya harus tetap diingat.
Sebagai contoh, secara umum adalah benar untuk mengatakan bahwa semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan hubungan terbalik. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa setiap salah saji yang terdapat dalam saldo persediaan yang tercatat tidak melebihi 100.000 dolar daripada memastikan bahwa salah saji tidak melebihi 200.000 dolar. Lalu di sini ada pengertian resiko audit. Resiko audit atau audit risk adalah resiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Adapun dalam SA 200 revisi tahun 2021, resiko audit adalah auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Resiko audit merupakan suatu fungsi dari resiko kesalahan penyajian material dan resiko deteksi. Dan dalam SA 320 revisi tahun 2021, materialitas dan resiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya ketika mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material. Lalu selanjutnya ada tipe resiko audit. Yang pertama itu risiko bawaan. Risiko bawaan ini atau inherent risk adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah satu material dengan mengasumsikan tidak terdapat pengendalian. Yang kedua ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian atau control risk adalah risiko bahwa salah satu material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak akan dapat dicegah atau dideteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Yang terakhir, yang ketiga itu ada risiko deteksi. Risiko deteksi atau detection risk adalah risiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah satu material yang ada dalam proses. Selanjutnya yaitu pengertian strategi audit. Ini strategi audit itu merupakan proses penyusunan arahan atau petunjuk audit dan penyelarasan antara pemahaman auditor atas kegiatan auditan dengan fokus audit yang akan dilakukan. Nah, di dalam SA 320 yang direvisi pada tahun 2021, ketika menetapkan strategi audit secara keseluruhan untuk laporan keuangan juga secara keseluruhan. Jika dalam kondisi spesifik entitas, terdapat satu atau lebih golongan transaksi, saldo akun, atau juga pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian, yang jumlahnya itu lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan. Secara keseluruhan diperkirakan secara memadai akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada komponen strategi audit pendahuluan. Yang pertama itu ada tingkat resiko bawaan yang dinilai. Yang kedua itu ada tingkat resiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai dengan mempertimbangkan. Dan itu ada luas pemahaman mengenai pengendalian instan yang diperoleh dan pengujian pengendalian yang dilaksanakan dalam mengukur resiko pengendalian. Dan yang ketiga itu ada tingkat resiko prosedur analitis yang direncanakan untuk dinilai dengan mempertimbangkan luas pemahaman tentang bisnis dan industri yang diperoleh dan prosedur analitis yang akan dilaksanakan yang menyediakan bukti mengenai penyajian wajar dari suatu aset. Nah, yang terakhir itu ada tingkat pengujian rincian yang direncanakan apabila dikombinasikan dengan prosedur lainnya, mengurangi risiko audit hingga tingkat rendahnya jadi sesuai. Selanjutnya itu ada strategi audit tambahan. Ini merupakan suatu metode audit yang dilakukan seorang auditor setelah melakukan audit atas laporan keuangan dan audit operasional. Strategi audit tambahan ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan operasional. Di dalam SA 330 yang direvisi pada tahun 2021, prosedur substantif adalah suatu prosedur audit yang didesain untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Prosedur substantif ini terdiri dari pengujian rinci dan prosedur analisis substantif. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, pendekatan substantif utama yang menekankan pada prosedur analisis. Jadi menurut pendekatan substantif utama ini, itu menekan pada prosedur analisis a priori
substantive approach of pricing analysis procedure. Auditor menspesifikkan komponen-komponen strategi audit ini menjadi yaitu ada memperoleh pengetahuan yang luas mengenai proses bisnis klien yang relevan dengan ASERTI. Nah, yang kedua itu ada auditor mengantisipasi bahwa dia dapat memperoleh bukti komponen dari prosedur analisis untuk mendukung suatu penilaian risiko sedang atau rendahnya dari bukti tersebut. Yang ketiga, gunakan suatu tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang tinggi atau pada tingkat yang maksimum. Yang keempat, ada merencanakan untuk memperoleh suatu pemahaman minimum untuk mengenai bagian relevan dari pengendalian intern. Yang kelima itu ada merencanakan sedikit jika ada pengujian pengendalian. Nah, yang terakhir itu ada merencanakan pengujian substantif atas transaksi dan lapor dan saldo yang lebih sempit sebagai akibat dari pengurangan risiko yang diberikan prosedur analisis. Yang kedua ini ada penekanan pada risiko bawaan dan prosedur analisis. Jadi pendekatan audit ini auditor menspesifikkan komponen-komponen strategi audit menjadi yang pertama itu ada risiko bawaan yang dinilai pada tingkat di bawah maksimum. Nah, yang kedua itu ada menggunakan tingkat risiko prosedur analitis yang direncanakan untuk dinilai serendah mungkin. Yang ketiga itu dengan gunakan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang tinggi atau pada tingkat maksimum. Nah, yang keempat itu merencanakan untuk memperoleh pemahaman minimum mengenai bagian yang relevan dari pengendalian intern. Lalu selanjutnya itu merencanakan sedikit jika ada dan pengujian pengendalian, dan yang terakhir itu merencanakan pengujian substantif atas transaksi dan saldo yang lebih sempit atau lebih rendah sebagai akibat dari pengurangan risiko yang diperoleh dari risiko bawaan dan prosedur analisis yang lebih rendah. Selanjutnya itu ada hubungan antara strategi dan siklus transaksi. Ini merupakan suatu metode audit yang dilakukan oleh auditor setelah melakukan audit atas laporan keuangan dan audit operasional. Strategi audit tambahan ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan operasional. Di dalam SA 330, ini direvisi pada tahun 2021, prosedur substantif adalah suatu prosedur audit yang didesain untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Prosedur substantif terdiri dari pengujian rinci dan prosedur analisis substantif. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada yang kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.